sama-sama nyanyikan. Haleluya. Rajalah manusia, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari mana. Haleluya. Salibmu kami hidup Tuhan. Haleluya. Ya Allah, kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita sembah Dia. Allah Basyar. Yakin Tuhan Kau hadir Tuhan. Hadir tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tempat kami masing-masing. Roh Kudus firman menjamah kami Tuhan. Ya Allah Basyar. Pada hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan salibmu menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah Basyar. Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kita sama-sama nyanyikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatimu. Kunyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Berikanlah sepenuh hatimu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama nyanyi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Suaramu sama-sama karena salibmu, mari kita sembah Dia. Menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan. Telah ditebus Tuhan. Telah diampuni dari semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Ya Allah Basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Basyar Allah. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Basyar Allah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Bersama hatimu sama-sama nyanyi. Karena salib-Mu ku sanggup untuk melakukan
mujizatmu. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita kurang lebih 20 menit tadi memuji dan menyembah Tuhan bersama, kita juga akan menggali firman dan mempelajari firman, karena firman itu bukan hanya dibaca, didengar, tapi juga dituruti, sehingga kita berbahagia dan berhasil. Dan pada saat ini saya ditemani oleh hambanya, Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat. Shalom hambanya. Ya, shalom Pak Tim. Dan karena beliau adalah spesialis akhir zaman, kita akan seri membahas akhir zaman praktis. Bagaimana secara praktis kita menyongsong akhir zaman. Dan tema kita saat ini adalah berdoa, berjaga, seperti Nuh, bagian pertama. Karena kita akan bagi dua, dan kita akan mulai dengan tiup shofar. Silakan hambanya. Wow, kira-kira nanti suara malaikat meniup sangkakala seperti ini, dan lebih banyak trompetnya, sangkakalanya, lalu kita orang percaya diangkat ke surga. Saya akan mulai Pak Dhani. Di Matius 24, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Di Matius 25, dia menyatakan bagaimana berjaga-jaga. Tetapi ternyata di Matius pasal 24 ayat 37, Yesus mengingatkan tentang zaman Nuh. Saya bacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Yesus kedua kali seperti zaman Nuh. Pertanyaan saya, mengapa Nuh? Bukan Abraham, bukan Musa, bukan Nabi Yesaya. Kenapa Nuh? Silakan.
Oke, kita lanjutkan bacanya ya. Tadi dikatakan Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ayat 38-nya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya teruskan dulu ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kenapa menggunakan ilustrasi Nuh? Kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus nanti adalah untuk menyelamatkan atau mengamankan gerejanya dari masa penghakiman. Zaman Nuh ini ada penghakiman, yaitu manusia dibinasakan oleh air bah. Nah, demikian juga nanti setelah umat Tuhan diangkat, menghilang dari muka bumi ini, ada 21 jenis penghakiman yang kita sebut 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan 7 cawan murka Allah. Nah, ini 21 jenis yang akan menimpa dunia ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan seperti Nuh diamankan dulu masuk dalam bahtera, setelah itu dunia binasa oleh air bah. Demikian juga jemaat Tuhan diangkat, menghilang, harpazo dari muka bumi ini, setelah itu dunia mengalami 21 jenis murka Allah. Jadi, kenapa menggunakan ilustrasi Nuh? Yang pertama itu dulu, itu yang pertama. Ya, jadi Nuh diamankan, setelah itu dunia masuk dalam berbagai bencana. Tapi yang kedua dikatakan seperti zaman Nuh. Jadi kita lihat tanda-tanda akhir zaman ini seperti zaman Nuh. Nah, zaman Nuh itu apa yang terjadi? Mereka makan minum, ini pesta pora, Pak. Pesta pora termasuk di dalamnya narkoba dan sebagainya. Kawin mengawinkan. Nah, lalu kawin mengawinkan ini seks bebas. Ya, sampai sekarang ada LGBT, ya, homoseks, lesbian, luar biasa. Dan kemudian dikatakan, ya, sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, mereka tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Nah, ini pesan yang ketiga. Jadi pesan pertama itu seperti Nuh diamankan, setelah itu dunia binasa oleh air bah. Kemudian demikian juga gereja diamankan, maka dunia akan mengalami 21 jenis murka Allah. Tapi yang kedua juga keadaan dunia seperti zaman Nuh, mereka pesta pora, kawin mengawinkan dan seterusnya. Tapi yang ketiga, seperti zaman Nuh juga, mereka nggak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Ya, jadi mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ayat 39. Jadi kita nggak tahu kapan detik, bulan, dan tahunnya. Nah, tetapi Nuh bangun aja terus bahteranya. Dan dia siapkan terus sampai tiba-tiba dikatakan air bah itu pun datanglah dan orang-orang tidak sempat lagi menyelamatkan diri dan binasa semua. Baik, Pastor Dhani, terima kasih. Nah, kalau saya mundur ke kisah Nuh di Kejadian pasal 6, ya. Pasal 6 ayat 1 dimulai dengan kejahatan manusia. Manusia semakin jahat, tidak seperti yang diharapkan oleh penciptanya, sehingga ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kok ada kata Tuhan menyesal menjadikan mereka? Ini artinya apa, Pak? Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi ada citra Tuhan, ya. Ya, tapi dalam perjalanannya ada dosa pertama, pembunuhan Kain pada Habil. Ya. Jadi memang ketika manusia jatuh dalam dosa, ya iblis dibuang ke bumi. Jadi dia berkuasa atas seluruh bumi dan dia merasuk pada manusia ciptaan Tuhan. Dan dalam hal ini manusia diberi kehendak bebas. Nah, di sini pertama Kain sudah membunuh Habil. Ini dosa pertama, pembunuhan. Tapi kemudian di sini ada keturunan, Pak. Ini menarik nih. Ada keturunan Kain,
terus sampai mandek di Kejadian 5 di ayat yang ke-20 itu ya. Kain punya keturunan tapi kemudian mandek, stop karena tiba-tiba lanjut ke Henokh. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa ada manusia yang turunan jahat tapi ada manusia yang turunan baik. Ya, jadi di sini kalau lihat Kejadian 5 ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, di sini ada tokoh yang mengalami pengangkatan, Pak, namanya Henokh, karena dia hidup bergaul. Nah, demikian juga dengan Nuh. Ya, kita kenali dulu ya pribadi Nuh dulu nih, sebelum saya jelaskan kenapa Tuhan menyesal ya. Di dalam Kejadian 6 di ayat 8 ya, ayat 8-nya dulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi semua manusia itu udah jahat perilakunya. Jadi DNA-nya udah DNA jahat lah. Jadi apa yang dilakukan itu sudah tidak yang benar. Mereka melawan Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Dikatakan di ayat yang 9, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, zaman dulu orang yang bergaul dengan Allah, dia akan mengalami diluputkan dari malapetaka. Henokh dikatakan ayat 24-nya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini diulang 2 kali berarti penting. Bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini gambaran pengangkatan, rapture. Nah, Henokh dulu yang bergaul dengan Allah mengalami rapture, pengangkatan, diamankan. Lalu masuk pasal 6-nya, kisah tentang Nuh. Ya, Nuh juga diamankan. Cuma diamankannya tidak rapture ya. Dia masuk ke perahu yang dia bangun. Nah, sekarang kenapa dikatakan aku menyesal, aku telah menjadikan mereka? Karena di sini dikatakan di sini ada anak-anak Allah dan ada anak-anak manusia. Nah, ayat 3 ini ya, kuncinya di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi ada orang-orang yang ada roh Allah, tapi ada juga orang-orang yang tidak ada roh Allah. Nah, yang tidak ada roh Allah ini lebih berkuasa. Ya, raksasa ini bahasa Ibrani ini Nephilim. Nephilim itu adalah manusia-manusia raksasa yang tidak ada roh Allah, tidak ada Roh Kudus di dalamnya, sehingga dia kedagingan, hidupnya kedagingan, hawa nafsunya besar, sehingga dia tidak mengenal penciptanya, dan itu lebih cepat berkembang biak memenuhi bumi. Nah, disitulah Tuhan menyesalnya, karena tidak semua orang dipenuhi roh Allah, lebih banyak yang dipenuhi roh dunia, sehingga pada waktu itu tidak bisa lagi dipertahankan. Maka Tuhan merancangkan untuk dibinasakan semua manusia yang daging ya, yang tidak ada roh Allah. Nah, ini juga menentukan kenapa kisah Nuh ya. Nuh ini menggambarkan diamankan, yaitu yang penuh Roh Kudus, Pak. Nah, jadi yang penuh roh Allah, penuh Roh Kudus inilah yang akan mengalami rapture. Ya, bergaul dengan Allah, berarti dia penuh dengan roh Allah, maka dia akan luput dari malapetaka. Ya, jadi kalau kisah dulu manusia itu hidup dalam dosa yang luar biasa, akhir zaman ini juga begitu, Pak. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Ya, ada 18 kejahatan manusia. Pada hari-hari terakhir keadaan makin sukar. Ya, manusia egois, tidak peduli agama, jadi garang, jadi cinta uang dan seterusnya. Jadi dosa-dosa manusia itu meningkat. Nah, jadi sama. Cuma kalau zaman Nuh itu betul-betul sudah tidak terkendali, maka Tuhan binasakan, hanya Nuh, istri dan anak sepasang-sepasang hewan yang diselamatkan. Tetapi di hari-hari ini
jemaat Tuhan lah, gereja yang diamankan, dan Tuhan beri kesempatan di bumi ada 7 tahun nanti, ya masih ada 144.000 orang Yahudi yang akan menginjil di masa antikris, walaupun taruhannya nyawa, ya masih ada Musa dan Elia yang akan memberitakan Injil. Jadi situasinya seperti itu, keadaan dunia pada awal zaman dan ini akhir zaman. Baik, Pak Dhani. Sementara manusia semua akan dibinasakan, ada kata yang bagus itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Jadi waktu dia dikenan Tuhan, karena dia hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah, atau sebaliknya, karena dia dapat kasih karunia Allah, maka dia dimampukan untuk yang 3 hal tadi. Saya kayak mana telur mana ayam gitu. Ya. Kejadian 5 ayat 28. Kejadian 5 ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, jadi Nuh ini anak berkah. Ya. Ya, dikatakan dia itu adalah penghiburan. Nah, Nuh sendiri punya arti kata juga perhentian. Sabat. Ya. Jadi dia adalah sabat, satu perhentian. Makanya seperti saya sebut ini Kristen generasi Nuh, ya. Nuh yang akan diluputkan dari malapetaka. Ada perhentian dengan Tuhan. Dia punya waktu istimewa, intim dan melekat dengan Tuhan. Maka disebut dia adalah perhentian, sabat. Maka dia bergaul akrab dengan Tuhan karena dia punya waktu perhentian dengan Tuhan. Jadi memang dia sudah punya karakter yang bagus, ya. Karena dikatakan Lameh waktu memperanakan Nuh, langsung dia melepaskan berkat kan. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan yang penuh susah payah. Jadi memang dia sudah didesain sejak dalam kandungan bahwa dia akan menjadi orang yang benar, dan terbukti karena dalam kehidupannya dia benar, maka dia dikenan Tuhan karena dari kehidupannya dia bergaul. Jadi dia memang sudah punya karakter yang intim dengan Tuhan, dan dia sudah didesain, dirancang untuk hidup bergaul intim dengan Tuhan. Nah, sama seperti kita juga. Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat 3, kita dipilih Tuhan sejak semula. Sejak dalam kandungan kita sudah ditentukan untuk kita dapat berkat Tuhan. Ya, jadi kita ini dirancang sejak dalam kandungan. Jadi kita anak-anak Tuhan memang sama seperti Nuh, sudah didesain untuk kita sebenarnya punya potensi untuk hidup bergaul intim dengan Tuhan. Gitu, Pak. Wow. Jawabannya sudah mantap dan powerful, namun saya mau dalami. Ya. Karena dia dikenan Tuhan, maka dia mampu hidup benar, tidak bercacat dan bergaul karib, atau karena dia hidup benar, tidak bercacat dan bergaul karib, dia jadi berenang. Ini harus intervensi Tuhan dulu, Pak. Iya. Jadi dari pihak Tuhan dulu yang membuat dia jadi kuat, Pak. Karena pada zamannya itu, Pak, dikatakan di sini tidak ada manusia yang benar. Ya, dikatakan ayat yang kelima dari Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5. Ya, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Di ayat 7 dikulang lagi, menyesal. Kenapa? Karena kecenderungannya berbuat jahat. Jadi memang pergaulan buruk merusak yang baik, ya. Jadi memang pergaulannya, keadaannya udah begitu parah. Tanda kutip tidak bisa diperbaiki lagi. Ya zaman dulu belum zaman Roh Kudus, ya. Jadi kalau zaman sekarang masih ada pencurahan Roh Kudus, pertobatan massal masih bisa terjadi. Zaman dulu hanya orang yang sudah terhubung intim dengan Tuhan, sudah terancang, itulah yang bisa kuat, Pak. Tidak tergoda. Ya, jadi saya selalu sebut kita seperti Kristen Nuh dan Lot, ya. Berani tampil beda. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia melawan Tuhan, dunia pesta pora, dunia melakukan kejahatan, tapi Nuh dan Lot ini berani tampil beda. Ya, dia Baik. tidak terjerat oleh. Sekarang ada orang percaya nih. Ya. Ayo hidup benar, tidak bercacat, bergaul karib dengan Tuhan.
oh saya nggak dapat kekuatan dari itu, saya dari kasih karunia, itu terserah Tuhan lah. Kalau memang Tuhan memampukan seperti itu, saya akan jadi. Nah, dengan sifat yang apatis seperti ini bagaimana? Perjanjian lama ini masih zaman Bapak, zaman anak ya. Ini maka di sini Roh Kudus belum berperan. Artinya Tritunggal ada, tetapi di sini peranan sifat manusia itu lebih utama, seperti Habil. Ya Habil belum soal Alkitab kan, belum ada kitab suci, tapi dia tahu apa kehendak Tuhan yang berkenan. Dia mempersembahkan kurban darah, dia mempersembahkan kurban yang dikenan oleh Tuhan, sementara Kain hanya ngasih sayur-sayuran. Kok bisa tahu? Ya itu karena Tuhan bekerja dan orangnya sudah didesain, dirancang untuk benar. Nah demikian juga Henokh, ya dia hidup bergaul, jadi artinya dia punya DNA yang baik. Karena di sini Henokh ini adalah keturunan Set, ya. Kalau dibaca dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 20 ini keturunan Kain. Kain itu sifatnya buruk semua, ya kutuk. Tetapi tiba-tiba ayat 21 pindah ke keturunan Set. Set ini masih bersih. Jadi memang unsur manusianya masih utama zaman dulu. Ya. Tapi zaman sekarang, wah saya nggak bisa Pak. Nah itulah perlunya didoakan Pak. Baik. Roh Kudus yang mengubah. Berarti bisa dua ya? Ya. Bisa karena dia dapat kasih karunia, dia dimampukan. Ya. Bisa juga dia belum tahu dapat kasih karunia itu, tetap kerjakan bagianmu yang terbaik lah. Ya. Jadi Nuh memang bagus. Noah dalam bahasa Ibrani artinya beristirahat, menjadi penghiburan dan juga sabat. Ya. Dan saya percaya pandemi yang sudah setahun ini jadi sabat buat kita semua. Betul, tepat sekali. Pastor Dhani, sekarang jadi pertanyaan penting buat saya adalah di situ ada 3 karakter yang kita bahas pertama ini. Ya. Nuh hidup benar, Ya. tidak bercacat, Ya. dan bergaul dengan Allah. Ada 3 kualitas nih. Ya. Hidup benar, tidak bercacat, dan bergaul. Nah, Bapak bisa jelaskan satu persatu. Yang pertama dulu, hidup benar. Apa ada manusia yang benar zaman sekarang? Dikatakan di firman Tuhan yang lain, seorang pun tidak ada yang benar. Kristuslah yang membenarkan kita. Bagaimana hambanya? Ya, jadi memang di sini peranan Yesus nomor 1 ya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi memang peranan Yesus ini kita harus kumandangkan. Terutama yang sudah lama Kristen dulu. Karena Alkitab berkata banyak yang murtad juga. Karena mungkin dia kecewa, kemudian dia juga mungkin dia coba berusaha berdoa tapi kok nggak dapat apa-apa ya. Karena lingkungan, dan ini memang keadaan suasana peperangan rohani juga. Karena dikatakan di dalam Wahyu 12, iblis tahu waktunya sudah dekat. Ya. Jadi dia kerahkan semua upaya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Nah, hidup benar ini memang nggak ada cara lain, kita dimuridkan dan memuridkan. Ya, salah satu pemuridan itu kan membagi hidup, ya kita share of life, membagi firman, lalu yang ketiga membagi visi, kemana tujuan daripada pemuridan. Nah, membagi firman ini, Alkitab berkata bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Firman itu adalah kebenaran. Nah, jadi supaya hidup benar, ya satu, kita banyak hidup dalam firman. Kita perlu ada pendalaman Alkitab bersama, sharing firman. Tetapi yang kedua juga, 2-3 orang berkumpul namaku, Yesus hadir. Nah, ini persekutuan ini. Nah, saya kira tidak apa dalam masa COVID ini, ya mungkin jarak jauh ya, tapi 2-3 orang ya bisa juga lewat WhatsApp conference atau lewat Zoom. Paling tidak kita 2-3 orang berkumpul, karena Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24-25, janganlah engkau meninggalkan ibadahmu seperti dibiasakan banyak orang, tapi hendaklah engkau semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi menjelang Tuhan dekat mau datang, harus makin giat beribadah. Sering berkumpul, maka kita ada dalam hidup yang benar, orang-orang benar, kita ada firman kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, itulah cara hidup kita, hidup benar di akhir zaman, Pak. Jadi memang harus kumpul saudara seiman. Yes. Jadi kita benar karena dibenarkan oleh penebusan Kristus. Setelah itu menjaga. Jadi kita berbuat benar bukan karena kekuatan kita, karunia Tuhan, tapi setelah itu jagan. Kerjakan bagianmu untuk hidup benar. Karena
banyak orang baik tapi nggak benar. Oh dia baik loh, Ya. baik. Dia mengasihi istri orang lah kan nggak baik itu nggak benar. Jadi baik tapi belum tentu benar. Nah karena firman itu kebenaran, jadi kunci pertama untuk Bapak Ibu Saudara agar bisa rapture, berdoa berjaga di akhir zaman, hidup benar. Tapi Pak Dhani, hidup benar itu zaman sekarang nggak gampang. Godaan banyak, lingkungan tidak mendukung, kita masih injak bumi, itu kan cuma Teori. ilusi dan teori gitu. Oke, memang di akhir zaman ini ada masa penampian, Pak. Tuhan Ya. kasih tahu ya, diayak, disaring ya. Kalau baca Matius 24-25, ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Ada Kristen 2 5 talenta, ada Kristen 1 talenta yang malas. Ada Kristen kualitas domba, ada yang kambing. Ada gandum, ada ilalang. Dan semua hukumannya adalah dapur api yang menyala-nyala. Nah, jadi kalau tidak tobat, ya nggak ada pilihan, langsung bisa murtad, Pak. Langsung masuk neraka. Ini pun saya kaget gitu. Artinya nggak ada pilihan lain, harus jadi hamba setia. Kalau udah terlanjur dia jahat, gontok-gontokan, segera bertobat, segera beralih. Kalau dia udah 5 gadis bodoh, terlanjur udah nggak ada minyak, cepat beralih jadi 5 gadis bijaksana, penuh dengan minyak. Yang kedua Pak Dhani, hidup benar dan tidak bercacat. Waduh susah Pak Dhani. Ada orang baik keluarganya, tapi dia penipu. Oh dia nggak penipu, baik kerjaannya, bisnisnya baik, di rumah KDRT. Oh tidak KDRT, keluarganya bahagia, pekerjaannya oke, pelayanannya amburadul. Jadi bagaimana setelah kita benar naik tingkat, tidak bercacat. Di dalam 1 Tesalonika 5 itu judulnya berjaga-jaga ya. 1 Tesalonika 5 judulnya berjaga-jaga, di mana Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, lalu di ayat yang ke-16, saya ke ayat 23 dulu ya. Tidak bercacat celah itu ayat 23 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada lagunya Mas Dhani? Ya. Gimana? Agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Kira-kira begitu. Ya. Tidak bercacat itu seperti yang bagaimana? Semua orang ada cacatnya? Ya, bukan cacat fisik yang, tetapi di Bukan sini cacat karakter, Ya. cacat dosa. jadi artinya di sini Tuhan mau kita tubuh, jiwa, roh tersempurna, terpelihara. Jadi itu goal kita, itu target ya, itu sasaran, menjadi seperti Yesus, pasangan sepadan Tuhan Yesus. Nah, jadi mempelai Kristus itu siapa? Ya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bisa nggak disempurnakan? Ya kalau nggak bisa jangan nyanyi lagu itu, Pak. Karena itu doa kita. Bisa. Disempurnakan selalu. Bisa. Ya, hendaklah kamu sempurna, karena Bapakmu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Jadi kita bisa. Mana ada manusia sempurna? Tuhan yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, salah satu caranya ini kita mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang supaya kita sempurna. Sebagai contoh ya, ini dari nasihat-nasihat, saya langsung ke ayat 14 ya, misalnya 2 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan jahat dengan yang jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, ayat 16-nya, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17-nya, tetaplah berdoa. Ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat 19 ini luar biasa. Janganlah padamkan roh. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 20, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi memang ada sikap yang harus kita lakukan. Ya, jadi ada bagian kita. Ada bagian kita. Nah, jadi Lu bagaimana? kalau dibenarkan terus ugal-ugalan ya bubar jalan. Nah, jadi di sini ada langkahnya praktis semua ya. Jadi di sini tegur. Nah, mereka yang hidupnya tidak tertib, ya kita saling memperhatikan, saling menegur. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Nah, ini sikap semua. Jadi di semua agama diajarkan ini, Pak. Jadi artinya semua orang harus berbuat baik. Ya, kita diselamatkan oleh iman. Kita sudah punya tiket warga negara surga. Asal kita setia sampai pada akhir. Jangan pas mau akhir-akhir malah murtad, kehilangan tiket. Tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, bagaimana supaya hidup tak bercacat ini? Menjalankan keselamatan dengan takut dan gentar adalah dengan tadi saling menegur, kemudian juga menjaga supaya tidak membalas kejahatan dan kejahatan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, dan kemudian jauhkan diri dari segala kejahatan. Wow. Ini direnungkan, dipraktekan dari sempurna kepada sempurna, from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan. Glory ya. Ya. Pak Dhani, baik. Pertama sudah hidup benar, kita dibenarkan dan menjaga kebenaran. Ya. Kedua, tidak bercacat, juga kita diampuni, dikuduskan, jaga itu karya pengampunan, penebusannya. Terakhir, Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya. Apa, bagaimana, dan mengapa? Ya, orang bergaul dengan Tuhan itu intinya dia intim dan melekat, manunggal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyatu, maka dia akan tahu apa kehendak Tuhan. Tapi saya mau cerita tentang Kristen Ruang Maha Kudus, Pak. Ya. Ya, kita ini sedang membangun tahta tiap pagi, siang, sore, malam untuk mewujudkan Wahyu 4, Wahyu 5. Ya. Ya, jadi waktu rapture nanti apa yang terjadi? Di surga kita pujian penyembahan, yang membangun tahtanya, masuk Ruang Maha Kudus. Nah, saya perkenalkan istilah Kristen Ruang Maha Kudus, Pak. Ya. Nah, di Kristen Ruang Maha Kudus inilah kita intim dan melekat dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, jadi mataku tertuju padamu. Jadi memang di level Ruang Maha Kudus inilah, di level tahtanya inilah, itulah ukuran orang bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, di Wahyu 4, Wahyu 5 itu begitu pentingnya Kristen tahtanya ini, karena orang-orang Kristen ini akan mengawal Wahyu 6 ketika 7 meter dibuka, ketika malapetaka di bumi akan dilaksanakan, Tuhan yang membuka, itu dikawal oleh doa penyembahan kita. Lalu diulang lagi di ada Wahyu 7 dan Wahyu 8, itu ada doa penyembahan tahtanya lagi untuk mengawal 7 sangkakala. 7 sangkakala di Wahyu 8, 9, 10, di mana ada sepertiga bumi akan hancur. Tapi kemudian masuk lagi tahtanya Wahyu 14, Wahyu 15. Jadi betapa pentingnya ini bergaul akrab ada di Ruang Maha Kudusnya Tuhan. Nah, yang Wahyu 14, 15 ini akan mengawal puncak malapetaka Wahyu 16, yaitu 7 cawan murka Allah. Nah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amen. Nah, di surga akan terjadi level tahtanya, level pujian penyembahan yang begitu rupa. Nah, Tuhan bawa dulu di bumi, ya. Di bumi pun kita sudah mulai membangun ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah, di Ruang Maha Kudus inilah itu kita bisa terukur bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Yesus. Contoh praktis bergaul akrab dengan Tuhan itu seperti apa hari-hari ini? Ini juga sebagai closing statement. Ya, jadi yang paling mudah kita bayar harga, Pak. Bayar harga. Bangun pagi, doa penyembahan. Karena berkali-kali Daud pagi-pagi benar dia mempersembahkan kurban. Yesus pagi-pagi benar dia datang untuk berdoa. Nah, jadi memang ada harga yang kita bayar. Nah, jadi niat kita dulu, Pak. Orang bergaul, Henokh bergaul akrab, dia dulu niat.
Nuh bergaul akrab, ya dia sudah punya sifat, tetapi juga dia action, Pak. Kita punya sifat baik, kita ada Roh Kudus, tapi kita nggak action, ya nggak kemana-mana. Baik, sebagai kesimpulan, Pak, Ya, boleh memberikan closing 2 menit. oke. Jadi sebagai kesimpulan, inilah generasi Nuh ya. Nanti kita akan lihat juga ada seperti Lot juga, tetapi Nuh ini memang dia pertama udah karakternya bagus, dia dipuji, ya dia dihormati karena dia adalah sabat, dia adalah perhentian, Ya. dan dia adalah pelindungan juga. Tetapi juga dia mau melakukan. Iya. Dia dapat pesan Tuhan, kerjakan, bangun bahtera, dan dia mau kerjakan. Nah, kita tahu apa kehendak Tuhan, tapi kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan itu, ya itu akan menjadi malapetaka. Nah, tetapi yang kedua, supaya kita hidup berkenan, supaya kita hidup tidak bercacat, ya, dan seterusnya, ya inilah firman Tuhan, baca 2 Tesalonika 5 semuanya, ya bersukacita senantiasa, mengucap syukur, terus bertemu dengan saudara-saudara seiman, kumpul 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir, masuk ke ruang Maha Kudusnya. Di sana ada pusat berkat Tuhan, ada pusat perlindungan Tuhan, ada pusat otoritas kekuasaan Tuhan. Dan ketika kita ada di ruang Maha Kudus, minyak itu terus mengalir. Kita 5 gadis bijaksana tidak akan kekeringan. Kita rajin mengembangkan bakat dan karunia. Kristen 25 dan talenta. Kita terus peduli pada orang-orang yang sukar. Kita penuh kepedulian, rela berkorban jadi Kristen domba. Maka kapanpun Tuhan datang, kita pasti diangkat. Kita luput dari malapetaka, seperti Nuh luput dari air bah. Demikian kita diangkat, luput dari 21 murka atas bumi ini. Yes. Sobat penyembah, pada ini kalau ditanya langsung mengalir bahtera yang membual-bual airnya, dan itu sangat memberkati kita. Sekarang sebelum kita berdoa, saya diingatkan Tuhan untuk disampaikan di season ini. Andalah Nuh-Nuhnya Tuhan di zaman ini. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya tentang seri kedua tentang berdoa berjaga seperti Nuh. Ini bagian pertama. Nuh hidup benar, tidak bercacat, dan bergaul karib dengan Tuhan. Ini sangat bisa dicontoh. Hari-hari ini Anda dan saya, ayo praktek. Jangan nunggu pandemi selesai. Semuanya akan terus berubah. Tapi Anda punya penyembahan kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus tidak pernah berubah. Pastikan hari-hari ini, jika engkau belum benar, Yohanes 14:6, Yesus adalah jalan kebenaran. Dan jikalau engkau belum tak bercacat, masih bercacat, ada waktu masih sebelum Yesus datang untuk kau diperbaiki. Daud pernah jatuh, tokoh-tokoh di Alkitab semua pernah jatuh kecuali Yesus. Dan terakhir adalah bergaul karib, bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bangun keintiman dengan Bapa lebih dari sebelumnya. Bukan hanya ikut penyembahan fajar atau penyembahan siang, tapi pastikan engkau memberi waktu duduk diam seperti Maria. Duduk diam di kaki Tuhan, bukan Marta yang sibuk sendiri dan menyalahkan sana sini, dan itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Sebelum kita berdoa, pastikan Anda jangan sampai ketinggalan. Ini yang ngomong Yesus sendiri, jika ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ketinggalan. Ada 2 orang memutar batu kilangan, yang 1 diangkat, 1 ketinggalan. Ada 2 orang di acara program TV, yang 1 diangkat, yang 1 diangkat juga. Amin. Bagi engkau yang percaya, siapapun, engkau juga bisa diangkat. Sebelum kita berdoa, pastikan hari ini Anda belajar dari Nuh. Noah artinya menjadi penghiburan. Di mana-mana jadi penghiburan. Noah juga beristirahat, sabat. Dan pandemi ini hampir setahun mengizinkan kita sabat bersama untuk semakin hidup benar, tidak bercacat, dan bergaul karib dengan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu. Talkshow kami sudah selesai, tapi firman-Mu yang bekerja melalui Roh Kudus tak pernah selesai. Biarlah menjamah setiap pemirsa, supaya firman ini menjadi rema. Karena berbagailah orang yang mendengar, membaca, dan menuruti setiap firman-Nya.
Jika ada di antara mereka yang seperti anak yang terhilang, biarlah kembali. Ada yang masih berdosa, bertobat. Belum hidup benar, masih banyak cacat di mana-mana dan tidak bergaul karib, bertobat dan berilah dirimu diubahkan hari ini. Dan Bapa selalu mengampuni engkau, memulihkan engkau. Kepada anak yang hilang itu di Lukas 15, Bapak itu memeluk dari jauh, lari memeluk, lalu memberi jubah yang baru, sepatu baru dan cincin yang baru. Demikian juga engkau hari ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Percayalah kepada Yesus engkau dan seisi rumahmu. Kisah 19:31 diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang luar biasa lagi bersama hamba-hamba yang diutus Tuhan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin.